Saya kebetulan waktu itu lagi nonton triloginya Iron Man. Si Tony Stark mulai berkarya awal itu juga pas matahari terbenam. Begitu juga kami. Kalau si Tony Stark berkarya waktu matahari terbenam karena dia lagi di penjara, kalau saya karena waktu itu kantoran. Berkhasiat alami, berkualitas higienis, halal dan teruji. Jadi awal mulanya di tahun 2018 itu saya lepas dari SMA dan masih bingung mau kuliah apa enggak. Terus sedangkan pada saat itu ada tuntutan untuk kuliah. Padahal saya sendiri pinginnya ya di umur kuliah itu udah hidup dari hasil saya sendiri. Sedangkan kalau mau kerja sama kuliah waktunya jelas tidak memungkinkan. Kalau cuma part-time doang ya ibaratnya kalau cuma buat beli rokok cukup, tapi untuk makan untuk yang lain kurang. Jadi saya putar otak pengen buka sebuah usaha yang continuity-nya bagus. Terus bertemu dengan beberapa sahabat saya. Pada saat itu saya cuma punya uang 1,5 juta, dan itu kalau tak buat hura-hura habis. Terus bertemu beberapa sahabat. Pertama 3 orang sama saya, karena saya itu tangan saya untuk berseni masih kurang lihai awalnya. Jadi lebih ke otaknya planningnya mau ngapa atau bikin produk apa gitu, tapi ikut turun tangan juga. Dari uang 1,5 itu akhir 2018 dieksekusi. Pertama kita belum ada nama, cuma yang penting bikin strap dulu yang bagus, terus kita pasarkan lewat Facebook pribadi saya atas nama Akbar Fauzi. Sebelumnya kenapa saya ada kepikiran bikin strap jam, karena dari uang 1,5 itu mau dibikin usaha apa juga bingung, karena nanggung nggak banyak, juga dikit banget sih. Terus kepikiran strap karena saya dari SMP itu udah suka jam vintage. Jadi setiap pagi itu ke pasar-pasar loakan gitu cari-cari jam vintage, terus ketemu sama jam merek apa gitu 57 Jewel, itu strapnya 19 mili. Nah, Royce mereknya. Itu saya cari strapnya puter nggak ketemu. Bingung, saya nyoba trial, ambil dari tas saudara saya, tas kulitnya saya potong, saya bikin trial dari YouTube tutorialnya, bisa jadi 19 mm itu. Saya posting ke grup namanya Pati di Facebook, itu pecinta arloji kuno Indonesia. Itu kok antusiasmenya bagus. Ini strapnya handmade gini. Udah seperti itu saya nggak fokus lagi, karena waktu itu nyoba kerja ABC pengen nata hidup. Terus tiba-tiba ketika kepentok harus tuntutan kuliah dari keluarga saya dan cuma uang punya 1,5, ya udah dibeliin kulit sama alat-alat seadanya aja sama sahabat-sahabat saya. Kita mulai itu jalan 1-2 bulan itu jalan, cuman belum bisa kalau untuk makan lah, cuma bisa buat beli rokok doang. Mulai mikir lagi, pada saat itu saya juga kerja kantoran, cuman karena di Solo kecil jadi ya seadanya hidupnya. Dari kerja kantoran itu saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi punya waktu untuk yang lain itu jam 5 sore sampai ke atas. Jadi pada saat awal-awal Tony Strap itu kerja sambil ngurusin sosial medianya, ngupload di Facebook, ngupload di Instagram dan lain sebagainya. Kebetulan saya kerja di kantor yang juga promosinya sosial media, jadi bukan offline. Jadi ada beberapa ilmu yang bisa saya ambil dari sana. Jadi rutinitas selama 3 bulan awal berdiri itu hidup dari uang kantor. Uang Tony Strap nggak dipakai sama sekali untuk pengembangan aja, untuk beli bahan yang lebih bagus, untuk beli tools yang lebih bagus, dan untuk yang lain-lain lah.
itu pokoknya 3 atau 5 bulan awal itu rutinitas saya bangun jam 8, jam 9 kerja sampai jam 5 sore, istirahat sejam, maghrib sampai jam 1, jam 2 malam itu di workshopnya Tony Strap, bikin strapnya. Jadi bener-bener nggak sempat main, nggak sempat tapi ya nggak masalah lah, karena saya lihat peluangnya besar di sini, ada celah untuk nyari duit di sini. Ya udah, saya jalanin selama 5 bulan, nggak pernah main, ngilang dari temen-temen, dicariin pokoknya ngilang. Padahal saya tuh SMA itu setiap hari, setiap malam itu nongkrong, dan nongkrongnya bukan yang positif tapi lebih ke yang kurang baik, yang bisa dikatakan melenceng dari peraturan agama. Itu 5 bulan awal itu bener-bener total kerja doang, nggak mikir nongkrong, beli apa, pokoknya ada duit beli bahan, ada duit lebih beli jam untuk properti. Jam kerjanya Tony Strap itu setelah jam kantor saya, jadi jam 5 sore sampai jam 1 atau 2 malam, terus muncul nama Tony Strap. Saya kan suka banget nonton film. Nah, saya kebetulan waktu itu lagi nonton triloginya Iron Man. Nah, yang awal mulanya Iron Man itu si Tony Stark itu dia dipenjara di gua, dan dia bisa bangun baju robotnya untuk yang pertama kali itu pokoknya waktu gelap lah, jadi jam 6 sore ke atas sana, karena dia kalau bangun robotnya itu di siang hari ketahuan penjaganya nggak boleh. Nah, itu saya terinspirasi dari situ. Si Tony Stark mulai berkarya awal itu juga pas matahari terbenam, begitu juga kami. Kalau si Tony Stark berkarya waktu matahari terbenam karena dia lagi di penjara, kalau saya karena waktu itu kantoran. Terus muncul Tony Stark itu kita kasih nama Tony Strap. Terus 3 bulan awal saya udah mulai settle, udah mulai cash flow-nya udah mulai kelihatan lah, jadi pemasukannya mulai ada. Saya tahu waktu itu kalau saya cuma di Facebook ya segitu-segitu aja, karena pasar Facebook itu terbatas. Terus saya mulai melirik ke pasar Instagram. Cuman untuk masuk ke Instagram saya harus memiliki konten yang lebih bagus. Pada saat itu HP juga seadanya, kurang mampu. Terus saya beranikan diri untuk kredit handphone. Itu kredit pertama kali seumur hidup saya. Itu HP-nya harganya harusnya 2,5 tapi jadi 3 juta karena dikredit. Itu per bulan 300.000 kalau nggak, HP-nya Xiaomi. Ya udah, itu semangat awal saya. Jadi Tony Strap awal-awal ini nggak menghasilkan nggak apa-apa, yang penting bisa nutup 300.000 ini untuk nyicil HP. Saya makan masih ikut kantor. Semenjak megang HP itu saya masuk ke pasar Instagram, karena saya itu takut kan waktu itu gaji saya itu sedikit. Jadi kalau terganggu sama cicilan HP itu nggak bisa ngerokok nanti. Jadi harus mikir biar uang cicilan HP ini tertutup dari jual strap. Jadi HP-nya ini sebulan bayar segini, HP-nya ini juga harus menghasilkan lebih dari segini waktu itu. Jadi mulai dari situ Tony Strap namanya naik, karena dari kepepet itu muncul ide-ide yang mungkin belum dipakai sama yang lain. Kita mulai puncak naiknya itu mulai cicilan HP kedua, karena waktu itu cicilan HP kedua itu saya udah agak sombong. Jadi bahkan pada saat itu pun karena hasilnya Tony Strap sudah lebih dari cukup yang saya perkirakan, HP-nya udah mau saya lunasin di depan, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Terus mulai itu 3 bulan setelah saya ngambil HP itu udah mulai alhamdulillah banget lah, prospeknya mulai jelas mau kemana arahnya, gimana-gimananya. Terus mulai 3 bulan cicilan HP ke-3 atau ke-4 itu saya udah nggak ngambil gaji kantor. Jadi gaji kantor itu cuma tak diemin di rekening. Nanti waktu itu pengen banget punya Seiko Diver, karena semua customer saya itu Seiko Diver, tapi saya mampu wong, ibaratnya nyicil HP sebulan 300 saja bingung, mau beli jam harga 3 juta ke atas. Pokoknya intinya gaji kantor nggak saya ambil. Pokoknya nanti kalau udah dapat 2 juta atau 3 juta lah, langsung aku ambil Seiko Diver, karena racun dari customer saya itu yang mau bikin strap untuk Seiko Diver, saya jadi ngulik tentang Seiko Diver.
ya udah kerancuran. Sampai sekarang udah ada beberapa psycho diver. Terus awalnya itu sih semenjak 4 bulan saya ambil cicilan handphone itu Tony Strap jalan 3 bulan kalau nggak salah. Tapi saya mikir saya ingatnya titik nolnya itu semenjak cicilan HP pertama, karena itu bener-bener saya all out untuk usaha. Yang sebelumnya cuma yang penting berkarya doang, bisa menghasilkan barang bagus. Tapi kalau mulai ini saya udah cicilan HP ke bulan keempat, itu udah fase saya menikmatinya. Saya waktu SMA itu kan uang jajannya mepet. Jadi di Solo itu makanan KFC itu makanan yang mewah di Solo. Kalau di Jakarta mungkin biasa aja, tapi di Solo itu makanan yang mewah. Dan saya pada saat SMA itu nggak mampu beli KFC. Teman-teman pada KFC saya nggak ikut, ataupun ikut cuma beli minuman doang. Nah, bulan keempat cicilan HP ini saya udah ada penghasilan yang lebih dari cukup dari Tony Strap. Saya pernah seminggu itu ngabisin 1 juta cuma buat beli KFC doang, karena itu melampiaskan dendam saya waktu SMP SMA nggak pernah mampu. Ini aku mampu makan KFC setiap hari, sampai seminggu kalau nggak salah 1 juta beberapa karena KFC doang. Itu dendam pribadi saya. Tapi setelah itu udah mulai, karena itu saya lihat keuangan, waduh uang segini lah Rike, ini nggak jelas. Saya mulai belajar tentang cash flow pribadi di YouTube dari temen. Mulai saya hitung pengeluaran saya kemana, penghasilan saya berapa. Nah itu mulai dari situlah saya udah mulai settle. Itu kan HP 1 tahun sebelum HP lunas, besoknya saya langsung beli Samsung Galaxy. Itu saya merasa kayak wah, prospek setahun ini keren banget di hidup saya. Dari yang beli Xiaomi 3 juta saya cicil, setelah ini lunas aku udah punya 2 atau 3 handphone untuk kerjaan ini dan lunas semua. Itu rasanya kayak wah, ternyata juga usaha tidak membohongi hasil. Nah dari situ ya udah sampai sekarang ini berjalan. Dari yang awalnya dulu pasar saya itu menengah ke bawah, karena range strap saya itu 70 ribuan. Itu susahnya minta ampun, jualnya susah. Ini bukan no offense ya, karena mainnya di pasar menengah ke bawah, otomatis crowd yang di menengah ke bawah ini susah untuk diajak negosiasi. Jadi orang-orang yang di menengah ke bawah ini dengan strap harga 70 itu dia udah tanyanya seminggu, belinya 1 doang, negonya gila. Jadi saya dulu tuh sampai ngalamin awal-awal main pasar menengah ke bawah kan seringnya COD mereka. Bukan mau menyindir atau apa ya, biasanya yang di karyawan-karyawan. Jadi saya COD itu maghrib gitu, muter-muter. Nah itu ada pernah COD di suatu pabrik lah yang membeli karyawan. Sampai sana udah deal di WA itu harga 70 kalau nggak salah. Sampai sana dia bawanya 50 doang. Saya mau marah juga, gimana kalau saya kasih nggak untung. Terus idenya saya alah ya udahlah, ini sedekah, saya bilangnya, mikirnya gitu, tak kasih 2 sekalian. Tapi dari 2 itu malah temen-temennya jadi kepengen beli. Nah itu karma baiknya ke saya waktu pada saat susah-susahnya itu. Terus dari dulu yang main di menengah ke bawah, yang COD di pabrik, alhamdulillah sekarang saya udah di pasar tengah agak atas sedikit, yang sekarang udah bertemu banyak orang hebat. Saya sendiri seneng banget kalau misal diajak COD sama beberapa sahabat saya yang udah umurnya jauh di atas saya dan kapasitas dan semuanya di atas saya. Itu saya sering dikasih pelajaran hidup. Makanya saya seneng banget kalau diajak COD yang sama yang pasar saya sekarang ini. Sering juga minta saran dan lain-lain, karena emang di bisnis ini prinsip saya bukan murni selling, tapi kita lebih ke nyari temen sih. Karena di umur saya ini, saya masih 21 kalau nggak salah, itu saya masih banyak banget perlu insight dari orang lain yang udah umurnya di atas saya. Jadi saya ibaratnya ada beberapa case tertentu yang ada customer yang di kota daerah saya itu kalau dihitung sama bensin dan makan saya nyamperin dia itu jatuhnya enggak untung sih. Tapi saya lihatnya dari sisi lain, dapat sahabat baru, yang circle baru, teman baru, pandangan hidup baru, lebih ke situ kalau sekarang. Jadi kalau
diajak COD gas-gas aja sekarang. Itu sih kalau dari awal sampai sekarang ini.